Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hari ini kami berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kami sebenarnya akan meliput masalah gugatan perdata tentang kebohongan Jokowi selama memimpin. Ya, presiden. Jadi presiden. Dan kebetulan kesempatan sela-sela sebelum sidang ini saya mencoba untuk mewawancarai salah satu pengacara yang mengawal dari gugatan ini adalah Bang Yanur Aziz. Tentu pemirsa yang budiman tahu latar belakang beliau selama ini, bagaimana karakternya, bagaimana cara pembelanya, dan yang cukup dikenal adalah saat beliau mengurus kebebasan imam besar kita Habib Rizik Syihab. Dan sempat terlontar waktu itu ada rumor mengatakan bahwa Habib Rizik Syihab itu keluar karena ada jaminan-jaminan dari pihak-pihak tertentu. Namun itu dibantah langsung oleh Habib Rizik. Tidak ada ya? Tidak ada. Ini Aziz Yanuar ini langsung orang yang bersangkutan, pengacara yang mendekat, yang mendamping Habib Rizik dari dia masuk penjara sampai dia keluar. Nah, kita tidak membahas itu. Sekarang kita membahas tentang gratifikasi ya. Dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh salah satu anggota DPD RI dari Dapil Sulawesi Tenggara kalau nggak salah. Sulawesi Tenggara. Inisialnya RR ya. Nah, ini terungkap karena salah satu dari mantan tenaga ahlinya yang melaporkan hal itu namanya adalah IR ya, IR kalau nggak salah namanya IR. Nah, jadi saya ingin tahu apa sih sebenarnya kok tiba-tiba Aziz ini mau gitu menjadi advokatnya, pendampingnya untuk menyelesaikan masalah ini di KPK. Awalnya gimana ceritanya? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada channel-channel perjuangan yang tadi telah disebutkan oleh wawancara tadi. Jadi memang latar belakangnya adalah kita memang sebagai yang pertama-tama sebagai advokat tidak boleh menolak perkara, itu yang pertama. Jadi ketika ada pihak-pihak yang memang meminta bantuan, meminta advokasi, itu kita wajib untuk mengakomodirnya sesuai dengan kemampuan kita. Itu latar belakang yang pertama. Yang kedua, memang dalam hal ini posisinya dia membutuhkan pendampingan untuk perlindungan dan juga untuk pendampingan atas hal-hal yang memang dia akan perjuangkan terkait yang dia yakini dan karena dia mengalami, kan begitu. Nah, itu latar belakang sebenarnya yang sebenarnya sederhana. Kemudian pelaporan itu sendiri sebenarnya Mance udah terjadi dari 6 Desember 2024, tapi belum ada publikasi yang mengambil angle atau menerima itu gitu kan. Sehingga pada waktu itu tanggal 14 Februari kita memasukkan bukti tambahan, qadarullah dia sudah memberikan kuasa ke kita. Oleh karena itu ya sudah kita ikut dampingi. Nah, mulailah ramai pemberitaan sejak itu. Nah, kemudian terakhir kita juga menyampaikan lagi bukti tambahan lagi pada 9 Maret yang lalu di gedung KPK juga, seperti itu. Ditambah beberapa acara-acara podcast dan pemberitaan yang meliput kasus ini. Itu Bang Jay sebenarnya. Terima kasih. Sebenarnya awalnya gini, Cek. Dia bisa ketemu sama lu itu gimana? Dia menghubungin saya. Gitu. Hubungin kita mau minta diskusi lah gitu kan. Di satu tempat waktu itu ya kita tanggapi, kemudian kita diskusi sama dia gitu kan. Kemudian dia minta saran, kita kasih saran. Adapun masalah pendampingan itu kemauan dia. Kita nggak pernah memaksa atau mengarahkan dia tertentu seperti itu. Waktu lu terima itu masih ada data-data yang lu baca dulu kan? Barang-barang jadi waktu itu kita baru dapat sebagian, tapi memang posisinya waktu itu kita hanya membantu dia, mendampingi untuk memasukkan dokumen. Ibaratnya kita hanya membela hak-haknya dia. Tapi fakta-fakta hukumnya itu dia yang lebih menguasai, dia yang lebih dia menerima semua itu gitu kan. Nah, adapun pembuktiannya itu adalah di ranah
penegak hukum kan, dalam hal ini KPK gitu kan. Nah, apakah itu memenuhi syarat atau enggak? Jadi kita hanya memberi advokasi begini loh cara masukin dokumen. Argumennya begini loh. Dalam dia mau mempublish ini begini loh caranya. Adapun dia mau ikuti atau enggak itu adalah bagian dari wewenang dia. Nah, gitu. Adapun kalau misalnya kita ketika pada sampai satu titik nanti siapapun itu kita melihat bahwa dia tidak bisa untuk mengakomodir semua dan malah membawa mudarat buat kita, tentu saja kita akan pertimbangkan gitu sih Mas sebenarnya. Ini nggak ada hubungan dengan organisasi kita. Kemana? Nggak ada hubungan ke organisasi kita, nggak ada FPI. Nggak ada. Walaupun dia orang FPI. Mengakunya, tapi kan pengakuan anggota FPI itu bisa dibuktikan dengan kartu anggota, dengan terdaftarnya dia di kepengurusan cabang, ranting, daerah atau pusat kan begitu. Nah, problemnya kita tidak melihat itu, artinya tidak jadi pertimbangan. Dia waktu itu juga mengatakan bahwa memang dia sebagai warga masyarakat yang kadarullah sebagai mantan staf ahli dari atau staf lah gitu kan dari RAA itu. Ya. Oh, dia bukan sebagai tenaga ahli. Nah, dalam kasus yang pernah saya ngobrol dengan beliau bahwa dia itu adalah terkesan ya bahwa dia kayak dilepehkan bahasanya kan, padahal kan dia membantu dari awal sampai dia menang. Nah, pertanyaannya begini, sebagai seorang pengacara, saran apa selain masalah bentuk masukan dokumentasi yang sangat tanamkan kepada IR? Ya, antara lain selain yang tadi adalah kita sampaikan bagaimana proses untuk pidana yang memang dialami, yang memang dituduhkan pada dia. Jadi dia dikriminalisasi juga. Jadi ada tuduhan, ada pelaporan kepada dia terkait dengan undang ITE. Pencemaran nama baik gitu kan, menyerang kehormatan martabat, undang-undang ITE. Gitu karena di Polda Metro Jaya. Nah, itu saran-saran itu yang saya sedikit banyak kasih tahu supaya dia tidak terjebak pada hal yang sama lagi nantinya. Kan dia kan banyak publish di media. Kemudian juga bagaimana tentu saja menyikapi teror-teror yang dialami kan begitu. Dia diteror, diancam apa segala macamnya. Saya memberikan advice dan saran sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan saya seperti itu. Bahkan seperti podcast dari salah satu YouTube. Iya. Itu kan dia baru kebuka tuh siapa dia. Mang C ikut, dia juga ikut. Siapa yang ngundang waktu? Yang undang dari media tersebut, ada dari Forum Keadilan, ada dari medianya Pak Bambang Wijayanto waktu itu, dan yang lain-lainnya saya kurang paham kalau yang saya nggak ikut ya gitu. Setelah selesai kata informasi, setelah selesai Mang C wawancara dengan Forum Keadilan itu, Mang C sempat ditelepon salah satu pejabat DPD. Ya ada beberapa klarifikasi aja biasa itu, karena kan saya kenal dekat sama mereka juga kan gitu. Artinya mereka hanya menyapa dan juga mengklarifikasi, dan menurut saya sih wajar ketika ada berita kemudian kita sebagai sesama rekan ada yang menyangkut ada yang enggak, mereka hanya nanya sebenarnya seperti apa sih yang dituduhkan kan begitu. Nah, seperti itu dari versi kita nih seperti ini gitu. Ada beberapa sih gitu kan. Itu. Jadi termasuk yang bersangkutan pun hubungi saya juga gitu kan. Itu. Jadi tapi ya kita dengar aja versinya dia seperti itu. Lu nggak masuk angin tuh? Kenapa? Nggak masuk angin. Anginnya nggak ada, pada masukin. Jadi khawatiran dari kawan kita ini adalah habis jangan-jangan pulang nggak akan ada itu. Orang punya prinsip masuk angin di mana, jangan-jangan gara-gara telepon aja dan enggak. Saya kenal dia. Jadi siapa yang ngomong gitu? Ya kawan kita. Bukan IR. Jadi saya bilang enggak. Jadi ini yang perlu saya berdalam dengan Gojek. Informasi yang saya dapat dari KPK sebenarnya kerja dulu ini kayak sia-sia. Maksudnya gini, nggak ada direspon oleh KPK itu. Nggak akan atau nggak direspon? Nggak direspon. Kalau nggak akan berarti nggak jadi. Ini kan nggak direspon. Iya. Gimana sih ceritanya, bener kan? Iya, sebenarnya sih direspon. Artinya respon itu subjektif ya. Maksudnya kalau dari sisi IR sebagai pelapor, dia merasa direspon sebagian besar gitu kan. Sebagian lagi memang enggak.
antara lain bentuknya ya kita mau menyampaikan bukti tambahan didengar sama mereka gitu kan. Kemudian kita mau sampaikan bukti lainnya lagi kemarin ditanggapi juga. Gitu. 2 kali kita menyampaikan bukti ditanggapi juga sama mereka gitu kan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, saya sebagai pendamping atau boleh dibilang misalnya pendukung dia lah gitu kan dalam kasus ini terkait dengan hak-hak dia ya gitu. Itu kan seperti biasa Mance, kita nggak peduli hasil sebenarnya kan, yang penting kita lakukan semaksimal kita gitu aja kan gitu. Iya, itu bukan domain kita kan gitu. Adapun memang saya memang berkali-kali mengatakan pada IR supaya dia lebih fokus kepada hal-hal yang memang objektif terkait dengan pelaporan itu gitu kan. Tapi kan saran-saran itu tentu saja bukan saya yang menentukan untuk itu bisa diakomodir semua. Tapi sebagai pelapor ya Irfan punya hak prerogatif untuk menentukan itu. Sekali lagi di sini kita mendampingi dan menyarankan sambil dengan advice gitu. Gitu. Selebihnya dari itu kita nggak bisa gitu kan. Artinya kalaupun ada hal-hal yang memang mungkin dirasa kontraproduktif dengan pengetahuan umum atau logika dasar gitu kan terkait dengan pelaporan atau bukti-bukti ini, sebenarnya kita sudah memberikan saran. Tapi sekali lagi wewenang itu untuk memutuskan adalah prerogatif dari pelapor. Ya betul. Itu ada jujur, maaf, ada nggak keraguan waktu lu nerima aja? Keraguan paling kecil ada nggak? Ini bener nggak? Pasti ada. Ya yang pertama dia melihat mengalami kemudian dia sendiri yang melihat gitu loh. Artinya tidak ada saksi lain yang memperkuat itu. Gitu kan. Kemudian Walaupun ada barang-barang bukti di tangannya. Buktinya itu hanya asumsi. Gitu. Jadi arah. Asumsi arah. Gitu. Jadi bukan nyatanya. Kalau salah satu yang dilaporkan itu oke lah. Mungkin kita boleh dibilang kalau menurut saya 50% lah. Kenapa 50%? Ya karena memang yang dia cerita sama si IR ini duit begini begitu. Artinya misalnya Mance kasih uang ke saya, kemudian Mance bilang ini duit dari ini begini kamu tukarkan apa segala macam. Ini kan pengakuan dari ini berdua aja yang tahu kan, antara bos sama bawahan kan. Nah, adapun yang lain-lainnya, yang katanya beberapa anggota DPD lain, ya dia hanya katanya gitu loh, nggak menyaksikan langsung. Gitu, hanya arah aja seperti ini. Kita sudah membagi-bagi. Tapi kalau yang kecil-kecil iya ya, misalnya hotel udah dibayarin, gitu kan. Kemudian apa-apa semua fasilitas sudah disiapkan, gitu kan. Nah, kalau KPK mau masuk ke situ, ya itu sudah terbukti betul. Tapi kalau uangnya itu tadi yang saya bilang, yang totalnya mencapai 13.000 US dollar gitu kan, itu ya seperti saya katakan tadi, seperti itu. Bukan, iya artinya kalau beberapa anggota dewan gini, anggota itu kan ada yang separuh ke Najamuddin, separuh ke siapa namanya Lanyala kan gitu kan. Nah, kalau semua yang memihak Najamuddin dituduh menerima gitu kan, nah itu pembuktinya adalah tadi asumsi dan juga arah ke sana itu penegak hukum yang menentukan nantinya. Gitu. Kecuali begini ya, bagi-bagi itu di depan mata dia nih, atau ada foto ada videonya, ada foto ada videonya, atau ada ini ya uang kalian pilih ini gitu kan. Nah itu benar nyata. Ini problemnya tidak seperti itu. Nah saya mau katakan begitu. Iya seperti itu. Secara profesional kalau 95-nya saya ragu. 95-nya ya. Tapi sekali lagi pelapor ini punya keyakinan bahwa arah dan asumsi dia itu punya dasar. Dasarnya adalah dari komunikasi dia dengan bosnya itu, mantan bosnya itu kan. Nah, itu menurut saya kalau misalnya memang KPK serius, itu bisa ditinjak lanjut ke sana. Akan tetapi kan sekali lagi kita sama-sama tahu ya, kami menduga kuat memang KPK ini harus ada unsur politiknya kalau mau masuk kan begitu. Nah, apalagi ini yang dihadapi adalah orang-orang politik kan begitu. Nah, maksud saya kalau tidak ada tekanan politik yang saya maksud tadi, akan berat KPK itu untuk berinisiatif. Nah, gampang saya begitu yang saya mesti bisa sampaikan. Inisiatif itu penting. Nah, inisiatif itulah yang subjektif. Di satu sisi KPK atau siapapun penegak hukum merasa
mana ini kurang buktinya, bisa. Tapi di sisi lain dia mau quote unquote gas ini kemudian mereka berimprovisasi dan juga menyelidiki lebih lanjut dengan semangat mereka, itu bisa juga. Artinya kan di sini ada invisible hand yang saya bilang tadi, political will tadi kan. Nah, itu menurut saya yang miss di sini. Gitu kan. Jadi saya mau katakan bahwa kalau kita apple to apple tidak ada unsur politik, mungkin KPK bisa masuk secara maksimal. Tapi karena ini tidak ada political will, bahasa saya tadi, nah, tentu saja KPK akan sulit. Apalagi ini terkait dengan tindakan dan juga tokoh-tokoh politik. Itu menurut saya penting. Dan itu tidak mungkin disadari, tapi tidak jadi pertimbangan kuat dari pelapor. Jadi muncullah tadi KPK kesan tidak serius, bahkan bahasa misalnya Ajis masuk angin segala macam, ya kayak itu gitu kan. Saya hanya mencoba menempatkan proporsi atau porsi kita itu supaya kita tidak terlalu jauh kemudian offside, bahkan menjadi blunder pada pelapor itu sendiri. Nah, itu maksud saya. Artinya kalau terkesan saya tidak gaspol sebagaimana dia, ya karena kan kita ada pertimbangan. Pertimbangan kita strategis berdasarkan pengalaman dan juga intelijensia kita gitu. Dan saya udah pernah sampaikan sama dia, selalu saya sampaikan. Itu. Adapun masalah nanti memang implementasi berbeda, kita tetap support dia. Intinya gitu. Sebagai profesi ini, sebagai profesi pengacara, ini ada dua mata uang. Di sisi lain yang dilaporkan kawan-kawan kita, di sisi lain dia adalah orang yang minta bantuan hukum dari dia. Kenapa itu gimana? Sekali lagi saya membela hak-hak dia, hak-hak seseorang. Jadi contoh begini, saya mau sampaikan begini. Saya berapa kali membela dalam arti kita menjadi pendamping atau menjadi advokat dari pembunuh. Apalagi misalnya pelaku pidana yang asusila. Saya katakan kita bukan membela tindakannya, paham nggak? Kita bukan membela apa yang dia lakukan salah itu jadi benar, bukan. Kita membela hak dia. Artinya ada hak dia sebagai warga negara, sebagai manusia yang memang kita sebagai pengacara, sebagai kuasa hukum wajib memperhatikan itu dan memperjuangkan itu. Iya dong. Sekarang dia pembunuh nih, apa langsung dibunuh? Kan yang bunuh atau yang melakukan eksekusi adalah negara, pemerintah kan. Apa bisa waktu itu misalnya polisi nabukin dia, membunuh dia di situ karena lu juga pembunuh? Kan nggak bisa, ada prosedur. Nah, kita membela itu. Adapun nanti dia dijatuhi hukuman mati, dijatuhi hukuman berapa, itu urusan penegak hukum. Kita objektif. Kita objektif bahwa ini, dia memang mengaku salah, dia melakukan tindak pidana. Saya mau ngasih permisalan gitu ya. Jadi ada di masyarakat itu kalau kita membela pembunuh misalnya, berarti Anda berpihak kepada pembunuh. Bukan seperti itu maksud saya. Artinya mesti digarisbawahi betul ya gitu kan. Adapun stressing kita nanti pasti berbeda antara kita membela pejuang, mendampingi pejuang yang memperjuangkan hak dan batil gitu kan. Seperti persidangan kali ini gitu kan. Dengan yang tadi saya katakan, itu tentu saja passionnya berbeda. Dan juga kita tidak bisa all out dalam arti masuk lebih jauh dari hak-hak tadi, paham nggak? Hak-hak dia sebagai manusia, yes, dua-duanya kita sama ya. Tapi lebih dari itu ada passion terkait dengan non yuridis bahkan. Itu kita maksimalkan jika memang dia memenuhi kualifikasi tadi. Ya tadi dia memang tindakan pidananya atau berbau kriminalisasi atau memang tidak terbukti dia difitnah. Tapi kalau dia terbukti tentu saja kita akan tidak maksimal, tanda petik ya. Mungkin menurut beberapa pihak nggak maksimal. Tapi saya dalam hal ini, dalam kasus ini bukan mengatakan IR itu tidak benar ya, bukan. Tapi ada beberapa hal yang memang secara profesionalitas saya merasa melihat dan juga memandang dan meyakini bahwa memang ini ada hal yang kita harus pertimbangkan baik-baik gitu. Jadi jangan sampai ini malah membawa blunder gitu loh. Dia dilaporkan fitnah, pencemaran nama baik, kan jadi blunder. Kemudian ada dia menyinggung-nyinggung pribadi, kan nggak boleh. Ini masalah hukum, masalah pribadi dia seperti apa, si lawannya seperti apa, itu menurut saya nggak boleh
diperdebatkan atau bahkan diungkapkan, nanti orang tersinggung. Itu kan ranah pribadi. Jadi kontraproduktif kan? Sudah selalu. Nggak, contoh, saya ngasih contoh aja maksud saya gitu. Tapi bukan berarti IR seperti itu ya, enggak. Ya artinya ada keselio lidah dia itu lo ngurusin lagi kan. Pasti, bahkan secara jujur soal rekaman yang dipublish itu, saya sebenarnya nggak setuju. Karena itu ranah pribadi. Kalau itu disampaikan ke KPK, yes. Tapi kalau dipublish, saya nggak setuju. Saya bilang, Anda tujuannya apa? Kita harus punya tujuan dong. Konsisten. Kalau memang tujuannya publikasi, ayo publikasi terus. Siap dengan segala risikonya. Teror, ancaman, apa segala macam. Karena orang tersinggung secara pribadi. Kan begitu. Tapi kalau kita secara hukum, mari berjuang secara hukum. Oh, kalau hukum aja kita nggak maksimal, mau publikasi. Siap dengan risikonya, kan begitu. Itu menurut saya. Gitu. Jadi, karena kalau saya lebih memandang penegakan hukum itu atau hukum ansih itu lebih diutamakan dibanding yang tadi itu. Kecuali kasusnya memang membutuhkan itu secara ini maksudnya sebenarnya kasuistis. Dalam hal ini dan menurut saya tidak strategis itu sih. Gitu. Keberatan lo? Ya tadi itu ranah pribadi dan dia kan begini. Dia tidak berhak untuk mempublikasi itu tanpa seizin dia. Anda teleponan sama antum, Anda rekam kemudian Anda publish, boleh nggak? Nggak boleh, sebelum ada izin. Yes, seperti itu. Itu pandangan saya ya, yang saya yakini. Nah, gitu. Apapun itu, tapi kalau itu memang butuh untuk kepentingan penegakan hukum, go ahead, nggak apa-apa. Gitu. Itu yang jadi pertimbangan saya tadi. Kenapa Anda nggak setuju, Jis? Gitu. Saya jawab begitu tadi. Gitu. Jadi menurut saya memang ada beberapa yang harus kita ingatkan gitu kepada pelapor, pada klien kami gitu kan. Nah, tapi saya sudah sampaikan itu yang bersangkutan gitu. Ada lagi nggak? Ya beberapa hal ada sih, cuma maksud saya itu saya kurang pas lah kalau harus ini. Tapi yang saya kasih contoh tadi aja gitu kan. Artinya saya harap publik juga melihat bahwa kok ini begini, tidak ada kontroversi dari pengacaranya, apa gunanya? Saya sudah ngomong. Saya sampaikan. Sebenarnya saya mau sepertinya dia diberikan kebebasan untuk berbicara, sebenarnya nggak ada jedahnya gitu. Iya, saya sudah menyampaikan, sudah mengingatkan. Jadi bukan berarti itu saya ini bukan membuat ini bukan dari maksud berarti ini ada friksi antara saya, nggak ada. Kita tetap solid. Tapi saya mau katakan bahwa ada dinamika gitu loh, dinamika bahwa seperti ini loh. Kita kuasa hukum nggak bisa mengontrol 100% gitu loh. Kita hanya ngasih nasihat. Contoh, misalnya saya memberi nasihat kepada klien kita, gitu kan, misalnya Habib Rizik lah gitu kan, dan ulama-ulama lain, tokoh-tokoh lain, ya. Kebanyakan, alhamdulillahnya kita dipertimbangkan kan begitu. Kalau itu kan kita ritmenya enak gitu kan. Tapi ada beberapa yang memang nggak sependapat sama kita, nggak sejalan sama kita, tapi buat saya nggak apa-apa. Itu buat saya nggak masalah gitu kan. Dan itulah ini dinamika yang saya mau ceritakan gitu. Artinya dan ini biasa, perbedaan pendapat itu kan biasa. 95 nama kemarin kawan yang dekat kita masuk. Ada. Laki perempuan ada. Kawan dekat kita kan? Iya ada. Masuk nama ini yang dilakukan kemarin 9 nama. Ini maksudnya DKI ya? Iya. Oh iya ada. Baik. Terima kasih. Ya. Pemirsa yang budiman, ini saya berbicara langsung dengan Haji Senwar, pengacara dari IR yang saat ini dia melaporkan dugaan gratifikasi saat pemilihan ketua DPD RI dan wakil MPR. Nah, ini masih berproses dan alhamdulillah sudah disampaikan oleh Haji Senwar bahwa apa yang selama ini simpang siur, masalah bentuk dia masuk angin, dia masalah apa, ini sudah kita klarifikasikan. Untuk itu tolong simak tontonan ini biar tidak gagal paham dan tolong di-share kemana-mana bahwa ini informasi yang sangat baik yang harus kita sampaikan, dan nantinya kita akan mendapatkan informasi selanjutnya dari tayangan-tayangan dari narasumber yang lebih memiliki kualitas
dan fakta dan data yang harus kami sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan tayangan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Racikan Berita 1.